Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya terbuka dan mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang mahasiswa yang menghadapi sebuah ujian penting di kampusnya. Khusus di hari itu hanya dia sendiri yang jadi peserta ujian, karena sebelumnya ia berhalangan. Tidak ada persiapan yang ia lakukan. Ia tidak belajar, tidak membaca sedikit pun catatan, karena memang tidak pernah mencatat. Saat ujian, ia tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Di atas kertas jawaban, ia menuliskan kalimat, "Hanya Tuhan yang tahu jawaban dari semua pertanyaan dalam ujian ini." Lalu ia menyerahkan kertas itu kepada dosennya. Sang dosen menerima dan segera mengembalikan lembar jawaban itu dengan tulisan, "Tuhan dapat 100, kamu dapat 0. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa melempar semua tanggung jawab kepada Tuhan dan hidup bermalas-malasan, tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab adalah bagian dari kewajiban kita sebagai manusia. Dalam Matius 17 ayat 27 ini, kita membaca sebuah perintah Tuhan Yesus kepada Petrus, seorang muridnya, untuk pergi memancing ikan di danau dan mengambil uang 4 dirham yang ada di dalam mulut ikan itu untuk keperluan membayar bea bait suci yang dimintakan kepada mereka supaya dibayar. Sebenarnya secara kuasa Tuhan sanggup membuat uang itu ada. Ia tidak perlu menyuruh Petrus mencari ikan di danau. Tuhan dapat mengadakan berbagai mujizat dari ketiadaan, yang mati bangkit, roti dilipat gandakan. Tapi mengapa Tuhan tidak melakukannya? Karena Tuhan mau mengajar kita semua untuk melakukan bagian tugas dan tanggung jawab kita. Jangan kita melepas tanggung jawab karena berharap Tuhan mengerjakan semuanya bagi kita. Memang ada hal-hal yang Tuhan kerjakan semua, tapi ada juga hal-hal yang perlu partisipasi kita. Dalam situasi kebutuhan akan uang 4 dirham ini, Tuhan tidak menyuruh Petrus mencari pinjaman, tapi berusaha melakukan sesuatu. Kalau kita sedang tidak punya uang dan sedang ada kebutuhan, jangan cari solusi dari pinjaman online, kartu kredit, atau bahkan ke dukun pengganda uang. Karena hal-hal itu bukanlah solusi yang sebenarnya. Tapi justru dengan hal-hal itu kita jadi tambah masalah, terjerumus dan terjebak ke dalam persoalan yang lebih besar. Kita perlu melakukan sesuatu, yaitu melakukan bagian yang perlu kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu ingat bahwa setiap kita punya bagian tanggung jawab yang harus kita kerjakan, dan itu adalah kewajiban kita. Berbicara tentang kewajiban, maka ini adalah suatu keharusan.
Kita hendaknya selalu siap dan bersedia untuk melakukan tugas dan bagian yang diberikan Tuhan kepada kita dengan penuh komitmen dan kesetiaan. Selain berdoa, kita harus bekerja. Ada kalanya kita memang hanya bisa berdoa dan berserah, tapi ada saat di mana kita juga harus melakukan sesuatu di samping berdoa. Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang melalaikan tugas dan tanggung jawab kita dalam hidup ini, entah itu dalam hal rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, pelayanan, dan dalam segala hal lainnya, mari kita ingat kembali bahwa kita harus bekerja bersama Tuhan dalam mencapai tujuan rencananya bagi kita. Tuhan bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang mau bekerja sama. Untuk mengalami janji Tuhan, dibutuhkan juga upaya dan perjuangan dari kita. Kita tidak boleh hanya berdiam dan tidak melakukan apa-apa. Mari sekali lagi, kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan sudah tetapkan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, agung, mulia, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, untuk kami tidak melepas tanggung jawab, tapi mengerjakan apa yang menjadi bagian tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dengan penuh semangat, komitmen dan kesetiaan melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, dan kami dapat mengalami penggenapan janji-Mu ketika kami bekerja bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah mengalami penghiburan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami lawatan, kelepasan dan kemenangan dari Tuhan, yang sedang dalam pergumulan masalah persoalan, mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap rencana, harapan, cita-cita kami, biarlah Tuhan yang ambil alih, dan rencana Tuhan yang baik dan sempurna, itu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.